Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 875. Terlalu banyak penindasan. Chu Chen tidak menyangka Chen Jiangxin akan merasa terganggu dengan hal ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah Los Angeles adalah kantor pusat Jintong Medical? Apakah kota ini juga akan memperkenalkan pil detoksifikasi BI Chen? Chu Chen tidak pernah bertanya tentang perkembangan pasar luar negeri untuk pil detoksifikasi BI Chen. Meskipun belum terjadi, semua orang percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum pil detoksifikasi BI Chen memasuki Los Angeles. Chen Jiangxin berkata, saat ini ada 3 perusahaan farmasi di kamar dagang Tiongkok Los Angeles yang memenuhi syarat untuk membawa pil detoksifikasi BI Chen. Mereka memperebutkannya terlebih dahulu, dan pada akhirnya, hanya saya, ketua kamar dagang, yang dapat membuat keputusan. Chen Jiangxin merentangkan tangannya tanpa daya. Direktur Chu, menurutmu yang mana yang harus aku pilih? Zhang San di samping menatap Chu Chen dengan heran. Bukankah Direktur Chu ini hanyalah seorang pemimpin biro pendidikan Yangzheng? Mengapa Chen Jiangxin memberitahunya tentang hal yang sangat penting? Kedengarannya dia juga perlu mendengarkan pendapat Direktur Chu. Chu Chen merenung sejenak dan menjawab, sebenarnya, tidak peduli perusahaan mana yang memperoleh hak keagenan untuk pil detoksifikasi BI Chen dan memperkenalkan pil detoksifikasi BI Chen ke Los Angeles, itu akan dihalangi oleh Jintong Medical. Akan lebih baik membiarkan ketiga perusahaan bertindak sebagai agen bersama. Mendengar ini, Chen Jiangxin terkejut, lalu tertawa, benar sekali. Pikiranku terlalu sempit, jangan bicara tentang hambatan. Bicarakan saja tentang pasar pil detoksifikasi BI Chen. Bagaimana mungkin seorang agen bisa mengatasinya? Chen Jiangxin sangat menyadari perubahan situasi global saat ini. Lingkungan berubah secara tiba-tiba dan racun merajalela. Bahkan di Los Angeles, racun yang bermutasi telah muncul di beberapa daerah, yang menyebabkan sejumlah korban. Promosi pil detoksifikasi BI Chen ke seluruh dunia adalah promosi jaminan hidup. Tidak peduli kota mana yang dimasukinya, pasti akan disambut hangat oleh seluruh penduduk kota. Namun, pil detoksifikasi BI Chen seharusnya tidak begitu cepat sampai ke kota Los Angeles, kata Chu Chen. Dia mengerti temperamen Xia Bei. Sebelum pil detoksifikasi BI Chen muncul, Jintong Medical mengandalkan ramuan detoksifikasi genetik universalnya untuk dikirim ke seluruh dunia. Kecuali ke Tiongkok, kali ini, pil detoksifikasi BI Chen pasti tidak akan masuk ke Amerika Serikat dengan mudah. Xia Bei dan Song Yan tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melawan. Setelah memanfaatkan uang tersebut, mereka akan membicarakan tentang pil detoksifikasi BI Chen yang masuk ke Amerika Serikat. Jika tidak, rakyat Amerika hanya dapat membeli ramuan detoksifikasi gen universal yang mahal. Chen Jiangxin juga mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Setelah selesai makan, mereka mengobrol dalam perjalanan ke Dik Cholege. Hal ini membuat Li Qin dan Zhang San, yang menonton dengan diam di samping, sangat bersemangat. Anda tahu, pria di depan mereka adalah kebanggaan orang Tionghoa. Ketua Kamar Dagang Tionghoa Los Angeles. Sosok sebesar itu tidak hanya menemani mereka makan malam, tetapi juga bersikeras mengirim mereka ke Dek Cholege.
Reputasi sutradara Chu sungguh hebat. Saat mereka hampir sampai di Dikcholege, Chen Jiangxin berbalik dan bertanya, "Apakah kamu punya tempat menginap? Aku tahu ada hotel yang cukup bagus di dekat Dikcholege." Tidak perlu merepotkan Direktur Chen, Zhang San berkata cepat. Menurut peraturan, tim mahasiswa kita akan tinggal di asrama Dikcholege. Baiklah, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Chen Jiangxin, Zhang San, dan Li Qin saling bertukar informasi kontak, yang membuat mereka merasa tersanjung. Tak lama kemudian, mobil itu perlahan berhenti di depan gerbang Dikcholege. Para siswa turun dari bus dengan tertib. Setelah Chu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Jiangxin, dia juga keluar dari mobil. Sambil mendongak, dia melihat gerbang Dikcholege ditutup. Alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Tampaknya Dikcholege bertekad untuk memberi peringatan kepada tim dari Yangcheng, Tiongkok ini. Gerbang sekolah ditutup dan petugas keamanan di gerbang tidak terlihat. Zhang San segera menghubungi narohubung, Direktur Smith. "Maaf, sekarang sedang jam pelajaran di Dikcholege. Sekolah kami memiliki peraturan bahwa tidak seorang pun boleh masuk atau keluar selama pelajaran berlangsung, jadi harap tunggu sebentar," jawab Direktur Smith. Ekspresi wajah Zhang San langsung menjadi gelap. Ini jelas merupakan pernyataan yang disengaja, membuat mereka tergantung di gerbang sekolah. Li Qin juga marah dan menatap Chu Chen. "Direktur Chu, apa yang harus kita lakukan?" Mereka telah mematuhi perintah Direktur Chu tanpa syarat. Chu Chen melirik gerbang sekolah yang tertutup rapat dan berkata, "Katakan pada orang itu bahwa murid-murid kita akan bernyanyi bersama saat mereka bosan di gerbang sekolah. Kita juga akan mengundang semua media di Los Angeles untuk menikmati nyanyian indah kita." Ngomong-ngomong, Tuan Chen belum pergi jauh. Saya pikir dengan pengaruhnya, tidak akan sulit untuk mengumpulkan semua media di Los Angeles dalam waktu singkat. Zhang San menegakkan punggungnya dan segera mengulanginya kata demi kata. Tentu saja, dia menambahkan beberapa kata di depan. Direktur Chu kita berkata. Di kantor sekolah, Smith berdiri dari kursinya, mengumpat dalam hati, lalu berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang. Saya akan mencoba menghubungi pimpinan untuk melihat apakah saya dapat mengajukan pendaftaran lebih awal." Smith menutup telepon, mengerutkan kening, dan tiba-tiba meninju meja. Bagaimana orang-orang sialan ini bisa mengenal Chen Jiangxin? Jika bukan karena nama Chen Jiangxin, Smith sama sekali tidak akan khawatir dengan kata-kata pihak lain. Namun, jika Chen Jiangxin benar-benar berbicara, tidak diragukan lagi bahwa Dikcholege akan langsung menjadi pusat perhatian media. Ini bukan yang diinginkan Smith, dia hanya ingin memberi peringatan kepada tim pertukaran dari China ini. Siapa yang tahu bahwa pihak lain akan begitu tangguh? Saya tidak ingin menderita kerugian apapun. Smith mendengus dingin dan duduk lagi. Sekalipun kita tidak dapat menahannya lama-lama, paling tidak kita harus membuat mereka tetap berada di luar selama setengah jam. Tepat ketika Smith mengira ia telah mengatur waktu dengan baik, telepon selulernya berdering lagi. Smith menjawab telepon dengan perlahan dan tenang. "Saya sedang bernegosiasi dengan bos saya, jangan khawatir." "Smith, apa yang sedang kamu lakukan?"
Sebuah suara tergesa-gesa berkata di ujung telepon, "Saya mendengar bahwa sekelompok mahasiswa dari Tiongkok diblokir untuk memasuki sekolahmu, dan beberapa wartawan media telah pergi ke sana. Benarkah itu? Jika demikian, itu akan berdampak buruk pada sekolahmu." Smith bangkit berdiri dan melihat ide penelepon. Ia mengira Zhang San menelepon lagi, salah satu teman medianya. Namun, baru 2 menit sejak dia menutup telepon dengan Zhang San. Smith sangat sedih dan marah. Ini sungguh keterlaluan. Smith tidak berani ragu-ragu dan segera memanggil petugas keamanan di luar pintu. "Cepat buka pintunya dan biarkan mereka masuk." Smith tidak berani menunggu sampai para wartawan tiba. Kalau keadaan sudah di luar kendali seperti ini, dia niscaya akan menjadi kambing hitam, sekalipun pemimpinnya mau memberi peringatan kepada tim dari Tiongkok ini. Di gerbang sekolah, para siswa bernyanyi dengan lantang, bendera merah bintang 5 berkibar tertiup angin, dan lagu kemenangan begitu nyaring. Bab 876, bunga persik gugur dan guntur muncul awalnya. Zhang San mampu menahan emosinya. Tetapi ketika para siswa bernyanyi, ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Ia mengangkat tangannya dan mengikuti irama para siswa, bernyanyi untuk tanah air tercinta, dan melangkah menuju kemakmuran dan kekuatan selamanya. Chu Chen berdiri di samping dengan senyum di wajahnya. Liao Qi menegakkan punggungnya. Dengan seringai di wajahnya, "Akademi Dik kecil berani mempersulit kita, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat." Benar saja, tepat saat Liao Qi selesai berbicara, gerbang Dik Colege perlahan terbuka, dan seorang pria berseragam keamanan keluar dengan tergesa-gesa. "Maaf, saya baru saja sakit perut. Semua orang, silakan masuk. Direktur Smith sedang dalam perjalanan." Meskipun demikian, para siswa tidak berhenti bernyanyi. Li Qin dan Zhang San melihat bahwa Direktur Chu tidak bergerak, jadi mereka tentu saja tidak akan berdiri. Bagaimanapun, tidak ada salahnya mengikuti Direktur Chu. 3 menit kemudian, Smith akhirnya tiba dengan tergesa-gesa. Secara kebetulan, sebuah mobil media juga berhenti di gerbang sekolah. Seorang wartawan keluar. Wajah Smith berubah dan dia bergegas maju. "Selamat datang para guru dan siswa dari Sekolah Menengah Bahasa Asing Huaxia Yangcheng di Dik Colege. Silakan masuk." Chu Chen tersenyum, mengibaskan debu dari tubuhnya, lalu berjalan masuk. Para siswa memasuki Dik Colege dengan kepala tegak, sikap tinggi, dan kegembiraan tinggi. Bagi sebagian dari mereka, ini bukan pertama kalinya berpartisipasi dalam pertukaran pelajar ke luar negeri. Biasanya, ketika Anda tiba di wilayah orang lain, Anda harus mematuhi pengaturan mereka dalam segala hal, dan terkadang Anda pasti akan sedikit mengeluh. Namun hari ini benar-benar berbeda. Mengikuti Direktur Chu, mereka menyeberangi Sungai Yalu dengan cara yang heroik, tidak menyeberangi gerbang Dik Colege. Mata Li Qin juga dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Direktur Chu. Sayang sekali bahwa Direktur Chu harus menikah pada usia ini. Chu Chen tentu saja tidak lagi peduli dengan masalah dok berikutnya. Setelah tiba di tempat penginapan, para siswa beristirahat. Chu Chen juga kembali ke kamarnya dan menelepon Song Yan untuk melaporkan keselamatannya.
Dia juga bertanya kepada Song Yan tentang situasi pil detoksifikasi Bei Chen yang memasuki pasar AS. Benar saja, seperti yang diharapkan Chu Chen, rencana ekspansi Bei Chen tidak termasuk memasuki pasar AS untuk sementara waktu. Jika pil detoksifikasi Bei Chen akan memasuki Los Angeles di masa mendatang, agennya akan ditentukan oleh Chen Jiangxin, Ketua Kamar Dagang Tiongkok di sini. Chu Chen berkata, Chen Jiangxin membantu saya hari ini. Tidak masalah. Song Yan terdiam sejenak, lalu melanjutkan, saya hampir diserang dalam perjalanan ke kantor hari ini. Master Ren Pingxiang lah yang merasakan bahaya dan menangkap pria itu terlebih dahulu. Setelah diinterogasi, saya mengetahui identitas pria itu. Dia dari tim petualangan santai. Tim petualang telah mengambil tindakan. Cahaya dingin melintas di mata Chu Chen. Malam ini, 5 bunga persik akan berguguran di 5 sudut. Chu Chen berencana untuk menyelesaikan semua pertempuran dan menyelesaikan 5 tugas dalam 1 malam. Dan, malam ini, setelah mengingatkan Song Yan untuk berhati-hati, Chu Chen menutup telepon dan segera membuka peta. Tanpa diragukan lagi, tempat terdekat ke Dik Chollege adalah Martinson Manor. Misi untuk membunuh Martinson Jones dan Martinson Garner dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Adapun 3 tempat lainnya, yang dipisahkan oleh jarak tertentu, bagi Chu Chen, semuanya dapat dibalikkan dalam semalam. Dia mengeluarkan anggur merah yang menyegarkan jiwa dan menyesapnya. Chu Chen tidak memiliki jiwa untuk memasuki lempengan batu itu. Dia harus mempertahankan kondisi terbaiknya dan turun ke tanah ini dengan sikap seperti dewa pembunuh. Saat senja, setelah bangun tidur, para siswa bersiap untuk berkumpul untuk makan malam. Zhang San dan Li Qin juga datang ke pintu kamar Chu Chen. Namun, Liao Qi keluar dan berkata, Direktur Chu telah meninggalkan Dik Chollege. Direktur Chen mengadakan pesta makan malam dan mengundang Direktur Chu untuk hadir. Keduanya mengangguk tanpa bertanya kepadanya dan segera membawa para siswa ke kafetaria Dik Chollege. Mata Liao Qi penuh dengan harapan. Meskipun dia tidak tahu misi apa yang akan dilakukan Chu Chen sudah berangkat. Selanjutnya, dia hanya perlu memperhatikan berita di dalam biro operasi khusus dan dia pasti akan mengetahuinya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Martinson Jones sudah selesai bekerja dan meninggalkan perusahaan. Dia akan mengadakan pesta minum malam ini. Jauh dari kota, Martinson Jones sama sekali tidak panik. Lagi pula, orang yang duduk di sebelahnya adalah pengawal terkuat di dunia dalam pertarungan tunggal, seperti yang dikatakan Ten Anthony kepadanya. Bahkan jika pencuri hebat Fire Swallow muncul, dia harus menyerah. Dengan pengawal seperti itu di sisinya, Martinson Jones berani pergi kemanapun. Pengemudinya juga pengawal Martinson Jones, yang dipilih dengan cermat dan disewa dengan harga tinggi. Seluruh konvoi Martinson Jones memiliki total 5 kendaraan, yang dapat dikatakan telah membangun dinding baja untuk melindungi keselamatan Martinson Jones. Menurut Martinson Jones, jika benar-benar ada seseorang di dunia ini yang berani mengambil risiko besar untuk membunuhnya hanya demi $1, itu akan sangat bodoh. Upaya pertama ketiga tim petualang semuanya gagal. Martinson Jones menerima berita itu, tetapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun,
Pihak lain tahu bahwa ketiga tim petualang itu akan pergi ke Cina. Itu tidak mungkin terjadi tanpa tindakan pencegahan tertentu. Namun, tidak peduli seberapa bagus pertahanannya, akan ada saat-saat ketika Anda ceroboh. Martinson Jones melengkungkan bibirnya dan melirik pengawal dingin yang duduk di sebelahnya. Kecuali mereka memiliki pengawal seperti itu di sekitar mereka. Martinson Jones tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka sebotol anggur merah di mobil. Itu tidak mungkin. Anthony mengatakan kepadanya secara pribadi bahwa saat ini hanya ada 2 orang kuat di level ini di dunia. Kelompok pria kuat berikutnya di level ini akan lahir dalam beberapa hari lagi, dan jumlahnya akan ada 10. Pada saat itu, Dewa Biro Api akan mendominasi dunia dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Martinson Jones sangat Audio gembira milik karena Soccer mendapat Channel. dukungan dari Vulcan Bureau pada momen kritis ini. Sejak saat itu, ia bangkit dengan cepat. Konvoi meninggalkan pinggiran kota, dan pesta koktail yang akan dihadiri Martinson Jones diadakan di sebuah kilang anggur di pinggiran kota. Cuacanya tidak bagus dan mulai turun gerimis. Mobil itu semakin dekat ke kilang anggur. Ada jalan yang sepi di depan, dan lampu-lampu memantulkan gerimis, memberikan orang-orang perasaan yang sangat ringan dan sejuk. Martinson Jones juga tiba-tiba merasakan bahwa suhu di dalam mobil telah turun drastis. Ada perasaan berdebar-debar yang tidak dapat dijelaskan. Martinson tanpa sadar duduk tegak dan melihat ke depan. Pria berdarah dingin di sampingnya tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba mobilnya mengerem mendadak. Martinson Jones tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan dan mendongak. Ia melihat sekuntum bunga hinggap di wiper kaca depan. Lalu tiba-tiba terdengar suara guntur yang keras tanpa peringatan apapun. Terdengar suara ledakan keras. Itu bunga persik. Martinson Jones begitu ketakutan hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia berteriak dengan suara tajam. Pembunuh Tao Hua akan datang, bersambung.